Halo, jumpa lagi dalam video Kang Wawan. Dalam video kali ini tetap bicara otomotif, namun saat ini saya ditemani oleh salah satu teman saya dari Jogja juga, tapi asalnya dari jauh, dari Batak. Horas ya. Gitu dong. Nah, kita tetap bicara otomotif dengan Bang Erik namanya. Nah, Bang Erik ini juga dia seorang motivator, Trainer lah ya. trainer ya. Biasa naik kereta ya. Iya. Walaupun naik pesawat nggak pernah jadi planner ya. Oh iya, tetap ya. trainer. Oke. Jadi trainer di corporate biasanya Bang ya? Betul. Corporate. Jadi kalau Anda kebetulan melihat video ini dan Anda membutuhkan seorang trainer untuk meningkatkan motivasi karyawan, meningkatkan sales, penjualan, atau apapun juga lah, kerjasama tim dan lain sebagainya, silahkan hubungi Bang Erik ya. Nanti kontak WA-nya saya kasih di deskripsi. Dan Bang Erik juga punya YouTube, nanti juga akan saya kasih di deskripsi. Nah, kita bicara tentang otomotif sekarang. Bang, mobil pertama apa Bang? Mobil pertama ya. Yang dimiliki? Oh, bukan yang dari orang tua dulu. Oh, bukan dong, yang dimiliki. Oh, iya. Atau gini dulu deh, yang pertama kali Abang supir, itu Supir. mobilnya siapa, mobilnya apa? Ya, pertama kali sih saya dulu Kijang. Zaman Kijang. dulu. Kijang buaya, Kijang kotak, Kijang super, banyak loh Kijang. Kijang Super. Oh, Kijang super. Itu tahun 94 lah. 94 ya. Ah, itu milik ortu. Dari orang tua. Masih tinggal di Medan dulu. Gitu. Ya. Setelah itu kalau untuk mobil pertama yang saya punya pribadi itu dulu Xenia. Xenia yang 1000 cc, yang 1300, yang 1000. 1000 cc. Oke. Terus sekarang pakai apa, Bang? Sebenarnya udah baru ganti juga sebenarnya, tapi masih dengan produk yang sama. Karena saya ini masih pecinta Daihatsu. Boleh sebut? Dari kan? boleh, nggak sebut ya? apa-apa. Iya, itu dari All New Terios akhirnya balik lagi ke Terios yang 2000. Dari- masih yang Konde. Masih yang Konde. Saya lebih suka yang Konde malahan. Iya. Iya, dari segi bentuknya ya. Iya. Kalau penggunaannya, karena saya juga belum pernah pakai, tapi kalau lihat bentuknya yang Konde sama yang sekarang ini, prefer saya lebih suka yang Konde. Kayak lebih maco gitu. Ya, gagah ya. Iya, karena ada bannya di belakang itu mencirikan ini Jeep beneran gitu loh. Nah, Bang, kenapa kok Daihatsu minded? Sebenarnya sih pertama gini, karena ini berhubungan dengan kerjaan. Karena memang orientasi kerjaan kita kan lebih banyak di Pulau Jawa. Walaupun sesekali kita banyak juga di luar ya, kayak misalkan di Kalimantan, di Medan sekalipun sering juga di situ. Cuma kalau di Pulau Jawa ini kan satu kita bisa jalur darat. Jauh darat, Ya. ya. Bagi saya sih yang selama pengalaman saya menggunakan dari mulai Xenia ke Terios, ya mobil ini sih cukup bisa diandalkan. Ya saya tidak mengatakan ini the best atau apapun ya. Istilah the best itu masih rancu buat saya ya, untuk ukuran mobil. Enggak, kok Daihatsu gitu loh. Kenapa nggak ambil Toyotanya aja, Ras gitu misalkan? Karena gini, ini mohon maaf nih ya. Ini, Pahe, mesti ya, pahe. pahe satu. Selain pahe, yang saya ketahui memang antara Xenia dengan Avanza ya kan punya kemiripan juga sih. Iya. Kemudian di Terios dan Ras juga ya satu selain pahe. Bukan mirip, sama. Ya sama ya mungkin. Beda tulisan doang. Yang sejauh ini saya lihat sih mungkin kita masih dalam mindsetnya orang awam Kang ya. Maksudnya harga jual, soalnya kan menjadi bahan pertimbangan. Kemudian ya spare part dan lain-lain yang selama ini saya gunakan sih nggak rewel sih. Nggak rewel ya. Itu sih yang Daihatsu masih cukup lah. Saya pernah servis berat yang maksudnya bukan turun mesin ya, artinya servis termahal saya itu cuma 1,8. Itu servis rutin ya? Dulu Servis sebelum rutin yang termahal itu 1,8. 1,8. Itu pun udah banyak ya, ada filter AC segala macam, termasuk oli juga, filter oli dan lain sebagainya. Dulu kalau nggak salah, Abang ini pernah konsultasi sama saya tentang wuling kan. Bahkan mau lanjut sebenarnya. Mau lanjut ya? Iya. Kok enggak loh? Kita Iya. tubuh-tubuh ini fans wuling club ya. Penonton saya rata-rata fans wuling. Ada rencana loh, sabar ya. Nanti kita buat video kalau nggak jadi ya kan. Oh ya, berarti ngomong-ngomong kita berada di Warung Cangkruk ya, tepatnya di kira-kira radius 6,5 km dari puncak Merapi. Jadi Ini kalau lagi dari hujan ya? lagi hujan kita, mohon maaf kalau backsoundnya terlalu kenceng karena hujan. Jadi kita ini ada di kira-kira 6 km, 6,5 lah, 6,5 km dari puncak Merapi. Asik tempatnya. Dan ya tempatnya enak, dingin, kopinya juga enak.
Ini udah kopi gelas kedua ini. Ya, saya baru pertama nih. Jadi teman-teman kalau mau mampir kalau pas ada di Jogja, sempatkan ke Warung Cangkruk ya. Cari aja di Google Map, ada. Oke, kita lanjut. Kalau menurut saya, ini menurut saya ya. Kalau Bang Erik saya nggak tahu. Kalau menurut saya kenapa, saya dulu pernah prefer Daihatsu daripada Toyota. Tentunya sebelum saya mengenal Wuling ya. Kalau setelah saya mengenal Wuling, kayaknya kok belum ada yang apa ya, yang sanggup menyaingi harga dan fiturnya Wuling menurut saya. Tapi dulu sebelum saya kenal Wuling, antara Daihatsu dan Toyota, saya juga pilih Daihatsu. Kenapa? Karena pabriknya Toyota itu ada di pabrik Daihatsu. Jadi semua produksi Toyota ya yang kembar-kembar ya, kayak Rush sama Terios, Xenia sama Avanza itu diproduksi di pabrik Daihatsu. Kalau nggak salah ada di Cikarang. Berarti masih Astra Group ya? Masih Astra Group. Kenapa saya bilang demikian? Karena salah satu teman saya, teman kita juga, teman Facebook, Mas Setiaji Wijaya itu dulunya mantan pegawai di pabrik Daihatsu. Ya? Iya, itu mantan ya bos lah. Posisinya udah lumayan. Cuman dia keluar, nggak tahu kenapa. Nanti kapan-kapan kita podcast juga tetap tentang otomotif sama Mas Aji, ya, panggilan akrabnya Mas Setiaji. Jadi gitu, kalau saya ya, seperti itu. Terus Bang, pilihan mobil itu lebih kepada eksterior atau interior atau performa mesin? Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya ya. Kan kalau yang selama ini ya kan, karena memang kalau saya memilih mobil kan sesuai kebutuhan dulu kan. Ya. Artinya kalau kita bicara semua orang pasti kepengen apapun ya, yang performanya bagus, interiornya bagus. Cuma memang nggak semua mobil kan punya itu. Iya. Kadang ada prioritasnya. Nah. Prioritas berbanding isi saku. Nah. Dan memang sih saya lihat, saya setuju tadi kami bilang memang Wuling itu punya semuanya ya kan. Dia dengan harga yang segitu, apalagi kalau kita lihat seperti Almas ya. Sekarang keluar baru Alves. Oh iya Alves ya. Itu 5-seater ya, 5-seater ya. 5-seater. Ya. Mungkin sih saya juga melihat karena gini, karena kan sampai detik ini saya juga masih bukan membandingkan ya, tapi lagi sedang mempelajari kan. Makanya dulu kan sempat tanya masalah Wuling, mungkin belum bersambung ini karena ada sesuatu dulu. Ya mungkin kita bisa next chapter yang mungkin siapa tahu saya bisa hijrah ya kan. Hijrah ke Wuling gitu kan. Jadi merek mobil itu seperti agama. Karena memang saya udah cukup lumayan dari 2014 saya kan di dalam kehidupan saya kan Toyota dan Daihatsu ya kan. Dulu pun karena yang seliweran di kota juga paling banyak cuma dua merek itu. Betul. Toyota dan Daihatsu, dan rata-rata didominasi oleh si kembar. Ya sih. Kemanapun pasti nggak habis-habis, nggak ada lagi. Iya, kalau nggak Rush Terios, kalau nggak Avanza, Xenia itu kan. Mau disusul juga ada lagi di depannya. Gitu. Oke. Nah mungkin tadi Kang, kalau dibilang performance yang saya selama ini ya, karena memang saya pernah menggunakan Terios yang baru tahun 2020 dan akhirnya kembali lagi ke Honda. Yang saya rasakan dari dua itu aja ya. Saya malah lebih prepare yang lama kan. Tenaganya ya. Terutama nanjak-nanjak. Oh ya, oke, I see. Ya. Mungkin itu juga akibat dari power to weight ratio. Jadi kalau dalam istilah otomotif ada yang namanya power to weight ratio. Jadi dengan mesin yang kapasitasnya sama, menarik bodi yang besar dengan bodi yang kecil itu tentunya performanya akan lebih bagus ketika menarik beban yang lebih kecil ya. Saya setuju itu. Ya, jadi cuma memang kalau saya akui kalau yang di Terios yang all new yang baru itu untuk akselerasi itu memang lebih enak. Ya untuk mungkin dari setirnya, karena mungkin dia agak, kalau bahasa orang tuh yang satu agak kaku, yang satu agak luwes, nah gitu lah bahasanya. Yang baru itu lebih, cuma kalau saya entah kenapa memang yang Konde ini lebih enak aja sih. Saya nggak tahu sih bahasanya, susah membahasakannya. Jadi untuk informasi bagi teman-teman semua ya, Bang Erik ini pernah punya Terios yang Konde yang lama ya. Terus beralih ke Terios yang 2020. all new, yang bentuknya SUV banget ya, SUV lebih besar ya. Dimensinya lebih besar, lebih panjang.
Dan sekarang Balik lagi. menariknya dia balik lagi ke mobil lama. Kalau itu masalah uang kayaknya nggak mungkin. Masa Bang Erik nih kekurangan uang kayaknya nggak mungkin banget deh. Pasti ada sesuatu. Jadi lebih ini kan bicara karakter ya. Iya. Jadi karakter Bang Erik tuh suka yang lama gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman juga suka karakter yang all new juga ada kan. Ini sesuai dengan karakter pribadi masing-masing kan begitu. Saya juga pernah punya CR-V yang tahun 2003 kalau nggak salah ya. Lalu saya ganti malah yang lebih tua, yang 2001, yang langsung build up dari Thailand kalau nggak salah. Yang CR-V generasi pertama. Itu lebih enak memang, malah lebih enak tua yang padahal. 2001 ya. Iya. Jadi memang ada beberapa tipe mobil yang sesuai dengan karakter kita itu malah lebih baru, lebih nggak enak. Gitu. Jadi nggak semua insinyur mobil tahu kebutuhan kita kan. Nah, seperti itu ceritanya. Bang, kalau konsumsi BBM-nya yang lama, model lama sama model baru, hemat yang mana? Hampir sama sih kan. Hampir sama. Cuma ya. kalau yang cuma beda di performanya aja. Ya. Kalau cuma beda BBM-nya aja. Kalau yang kemarin saya pakai Pertamax, yang ini pakai Pertalite. Karena masih bisa dikonsumsi dengan Pertalite. Karena waktu dari awal sebenarnya kan gini, saya kan mengikutin sebenarnya bukan anjuran juga, tapi waktu itu dikatakan sama waktu salesnya ya, kalau bisa kalau sudah menggunakan Pertamax terus. Jadi saya memang dari awal yang All New Terios yang 2020 itu saya memang menggunakan Pertamax, makanya saya terus menggunakan. Nah, saya lihat dari record yang mobil yang ini kebetulan saya belikan second ya, karena tahun ya, nggak mungkin ada yang baru. Iya, 2017 itu mereka sudah menggunakan Pertalite dari dulu. Makanya saya pikir, saya coba. Mungkin ya agak sedikit beda performance-nya. Ketika terutama kan saya sering bolak-balik Jakarta. Kalau dulu untuk dapat kecepatan 100 itu ya mungkin lebih cepat ya dengan yang itu karena dukungan Pertamax. Saya nggak tahu juga dengan mesin ya. Ini Wawan bisa jawab gitu ya. Cepat ya. Cuma kalau ini memang agak sedikit lebih lama, agak delay dikit lah gitu. Nah, ini Matic ya, sama-sama Matic. Oh, bukan manual. Manual. Cuma dia maksudnya nggak full gitu loh kan. Jadi kayak agak lambat dikit gitu. Oh, oke. Mungkin bisa jadi dia jadi mesin itu sebetulnya kalau di loss itu mungkin RPM berapapun kita dapat tenaga. Tapi pabrikan itu biasanya men-setting tenaga mesin tuh ada limitasinya. Jadi di limit di RPM berapa itu biasanya ada. Itu juga demi keselamatan sih. Jadi kalau misalkan mungkin pertimbangan pabrikan dengan mobil Terios yang lama itu kan lebih istilahnya bodinya itu lebih tinggi dan tinggi lebar sama panjangnya itu kan lebih banyak tingginya ya. Mungkin dia akan lebih limbung kan kalau misalkan terlalu powernya di loss gitu. Oh, oke. Mungkin jadi semacam keamanan ya, juga. untuk itu keamanan sih kalau itu. Cuma ada satu nih Kang, penyakitnya ini saya udah pernah juga dulu sebelum yang 2020 kan saya pakai juga yang lama. Itu kadang-kadang dia pada saat itu gasnya bisa naik sendiri. Jadi pada saat AC nyala, itu gasnya bisa tiba-tiba naik sendiri. Dan kondisi kita nggak nginjak pedal gas. Dan saya pernah nanya ke ke bengkel resmi gitu, katanya nggak apa-apa Pak, biarin aja. Kalau kayak gitu jangan digas, santai dulu gitu. Biasanya kalau kita baru mulai nyalain atau apa, mungkin dia butuh adaptasi misalnya. Tetapi nggak saya temukan di yang baru. Itu berhubungan dengan kompresor. Oh, kalau itu kompresornya ya? Iya, kompresor AC. Jadi gini, ada kompresor AC tipe-tipe yang lama itu dia akan naik putaran mesinnya ketika AC nyala. Dia istilahnya idle up. Oke. Ya, itu biasanya kompresor yang pakai shaker, yang pakai piston. Nah, yang teknologi terbaru ini kompresornya sudah menggunakan dia kayak Vortex gitu. Jadi dia nggak pakai, saya lupa namanya apa. Teman-teman kalau ada yang ingat namanya ya, dia cuman kayak baling-baling yang berputar gitu. Ya. Jadi dia sama sekali nggak pakai piston. Itu memang tidak memerlukan idle up yang begitu tinggi. Jadi misalkan kalau kompresor AC yang pakai piston itu begitu AC nyala, kompresor nyala, dia butuh RPM yang lebih tinggi sedikit untuk bisa mengimbangi kerja AC.
Oke. Berarti mungkin bisa jadi yang 2020 dengan yang terbaru yang all new itu berbeda berarti. Berbeda. Jadi yang mungkin yang all new sudah menggunakan kompresor yang terbaru, makanya dia tidak butuh idle up. Pantasnya saya memang waktu saya gunakan itu nggak pernah ada kasus gitu. Nah. Cuman balik lagi kan saya kan belum lama ini, balik ada setahun lah hampir. Saya balik itu ketemu lagi. Iya, wajar karena itu pakai idle up. Kalau tidak di idle up, si putaran mesinnya itu untuk torsinya nanti akan berkurang. Torsi itu kan tenaga yang dibutuhkan ketika mobil itu mulai bergerak dari kondisi 0 maju. Oke. Itu pusing lah. Beda teknologi kan. Iya, kalau bicara teknis pusing lah. Mungkin gitu aja video kali ini. Ini bener-bener Daihatsu Minded, teman-teman penonton yang Daihatsu Minded setuju pakai yang baru, yang all new, Terios yang all new, atau yang lama, atau malah sekalian pakai ras, ya, ras yang baru atau ras yang lama. Silahkan komentar di bawah. Kasih komentar buat Bang Erik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan kasih jempol. Oke, see you in the next video. Bye.